Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luisa Al-Adawiyah bersama Nabila Nurobaniyah dan Najwa Mutiara dari kelas 10 AIPS akan mempresentasikan analisis data terkait balapan liar di kalangan anak remaja. Studi kasus pelajar SMP SMA Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Sebelum kami menjelaskan tentang analisisnya, terlebih dahulu perlu kami jelaskan bahwa konsep sosiologi yang kami gunakan adalah perubahan sosial yang berkaitan dengan pergaulan. Mengapa kami menggunakan konsep ini? Karena dalam balap liar itu menyebabkan pergaulan bebas yang akan menimbulkan dampak-dampak negatif, yang insya Allah akan dijelaskan nanti. Baik, pertama-tama saya akan menyampaikan pendahuluannya terlebih dahulu. Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan di atas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar di lintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada sore hari pukul 16 sampai 18.30 waktu Indonesia Barat, saat suasana jalan sangat ramai. Dalam pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dan berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 3 juta rupiah, serta memenuhi unsur-unsur tindak pidana pada pasal 503 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena mengganggu ketentraman masyarakat di malam hari oleh suara berisik dari knalpot motor para pelaku. Pada zaman sekarang ini di era globalisasi, banyak hal yang berubah. Contoh kecilnya adalah pergaulan remaja yang agak tercoreng dan tidak ada batasnya lagi. Banyak di kalangan remaja yang melakukan hal-hal negatif yang bukan merugikan dirinya sendiri, tetapi merugikan juga bagi orang lain. Contohnya adalah balapan liar. Karena remaja masa kini mempunyai jiwa keinginan tahu yang cukup tinggi, terpengaruh dari film-film yang beradegan geng motor atau balap liar, atau sekedar ingin mencari nama dan dibilang jagoan saja. Balap liar pun tak jarang harus membuat para pembalap kucing-kucingan dengan polisi yang berjaga untuk mengubarkan aksi nekat mereka. Saat patroli, pembalap-pembalap jalanan langsung koncar-kacir. Polisi setempat sering sekali mengadakan razia pada para pembalap liar tersebut. Menurut data dari wilayah hukum polisi sektor Rumbai, pada tahun 2013 terdapat 48 pelanggar balap liar di Rumbai. Lalu 2014 terdapat 28 pelanggar balap liar. Dan tahun 2015 terjadi peningkatan yang cukup besar, yakni 436 pelanggar balap liar yang tertangkap razia Polsek Rumbai. Dan pada balap liar ini juga banyak dirazia karena motornya tidak sesuai dengan standar kendaraan motor yang seharusnya. Contohnya, berknalpot lancing dengan suara sangat nyaring yang membuat telinga menjadi pekak. Lalu asap knalpot yang membuat polusi udara bertambah. Tidak menggunakan kaca spion, plat motor tidak ada, dan juga mereka tidak mempunyai kartu-kartu kendaraan, contohnya SIM dan STNK. Dari semua pelanggaran yang dilakukan pembalap liar ini yang membuat pihak kepolisian menahan motor, dan para pelaku balap liar ini dibina sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melihat aksi balap liar ini bukanlah suatu hal positif atau karya yang bisa dicontoh. Karena aksi balap liar ini sangat merugikan pelakunya sendiri atau bahkan merugikan orang lain. Lalu, faktor-faktor penyebab terjadinya balap liar ini adalah kurangnya para remaja untuk mengontrol diri dan mencari jati diri yang baik. Lalu, kurangnya pendidikan dan kontrol dari keluarga, sekolah, lingkungan, dan juga para penegak hukum untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Lalu, faktor umum penyebab balap liar meliputi ketiadaan fasilitas sirkuit,
untuk balapan, membuat para pembalap ini memilih jalan raya umum sebagai gantinya. Jikapun tersedia, harus melalui proses yang sangat panjang. Juga ternyata balap liar ini merupakan ajang adu gengsi dan pertaruhan nama besar pelaku ataupun bengkel yang mensponsori motor pelaku. Dan ada juga uang taruhan yang menyebabkan balap liar ini menjadi suatu kebiasaan atau hobi. Lalu mendapatkan kesenangan dari sensasi balap liar. Ada rasa yang luar biasa yang tak dapat digambarkan ketika usai balapan, ujar mereka. Lalu faktor keluarga dan lingkungan juga menjadi pendorong balap liar, dan ajakan teman juga sangat mendorong para pelaku untuk melakukan aksi balap liar ini. Anak atau remaja adalah sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang, sangat penting diperhatikan. Oleh karena itu, masa depan dan kemajuan negara ditentukan oleh berhasil tidaknya pembinaan anak atau remaja tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut dengan judul penelitian Balapan Liar di Kalangan Remaja atau studi kasus pelajar SMP SMA di Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Luisa dan juga Najwa. 1.3 Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan remaja melakukan balap liar. 2. Untuk mengetahui dampak dari balapan liar bagi remaja dan masyarakat sekitar. 4. Manfaat penelitian. 1. Hasil penelitian diharapkan mampu menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya terhadap sosiologi dan juga dapat menjadi sumbangan terutama yang berminat dan mempunyai perhatian terhadap balapan liar di kalangan remaja. Di samping merupakan persyaratan bagi penyelesaian studi di perguruan tinggi sesuai dengan disiplin ilmu yang digeluti. 2. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi bagi mahasiswa-mahasiswi tentang balap liar yang selalu marak di kalangan remaja. 3. Sebagai tambahan wacana dan pengetahuan dalam karya ilmiah, khususnya mengenai permasalahan fenomena balap liar yang dilakukan di kalangan remaja. 1. Lokasi penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi di sepanjang ruas jalan Terminal Chevron tipe 6 Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Alasan peneliti memilih meneliti di sepanjang ruas jalan Terminal Chevron tipe 6 ini dikarenakan jalan inilah para pembalap liar melakukan balapan liar setiap hari Minggu dan dari pukul 16 sampai 18.30 WIB. Tidak hanya para pembalap liar saja yang berada di tempat itu, tetapi anak-anak remaja yang tidak ikut balapan liar juga memenuhi sepanjang ruas jalan Terminal Chevron ini untuk menonton para pembalap liar. Kalangan remaja Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. 2. Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide, panduan wawancara. 3. Dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasa berbentuk tulisan gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. 2.2 Subjek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian yaitu para remaja SMP SMA yang melakukan balap liar di sepanjang ruas jalan tipe 6 Terminal Chevron, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Subjek ditetapkan dengan cara accidental sampling, yang mana teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. 3.3 Teknik pengumpulan data. Data merupakan bahan baku informasi di mana data akan menjadi lebih berarti apabila mampu menjadi tambahan pengetahuan bagi si penerima dalam rangka mencapai tujuan. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara berikut.
1. Observasi langsung, yaitu cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dalam kegiatan sehari-hari, kita selalu menggunakan mata untuk mengamati sesuatu. Observasi digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematik tentang balap liar di kalangan remaja Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. 2. Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide, panduan wawancara. 3. Dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi biasa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. 3.4 Jenis data. Penelitian memerlukan data yang dapat membantu pengumpulan informasi yang diperlukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah 1. Data primer merupakan data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Data diperoleh langsung dari responden pada prasurvei yang dilakukan peneliti pada hari Minggu, tanggal 28 Februari 2016. Rata-rata usia pelaku balap liar ini yakni 14-16 tahun yang masih pelajar atau remaja. SMP sampai SMA yang bersekolah di SMP 6 Pekanbaru, SMP 15 Pekanbaru, SMP 29 Pekanbaru, SMA 3 Pekanbaru, SMK 5 Pekanbaru, dan SMK 7 Pekanbaru. 2. Data sekunder merupakan data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari koran, dokumen-dokumen resmi, dari berbagai instansi pemerintah, lampiran-lampiran dari badan-badan resmi seperti kementerian, kepolisian, sektor, polsek, Rumbai. Penelitian menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pelaku balap liar. 5. Analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola. Setelah semua data dan informasi terkumpul, maka data-data itu diuraikan secara ringkas sehingga didapat gambaran yang jelas. Berikut proses data penelitian ini. 1. Pengambilan data sekunder. 2. Wawancara bersama responden. 3. Observasi lapangan. 4. Komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan. 5. Setelah data-data terkumpul, diuraikan secara ringkas dari hasil yang didapat di lapangan. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan suatu teknik yang menggunakan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Dan pembahasan identitas informan. Dalam penelitian ini adalah para remaja yang mengikuti balap liar yang ditemui di lapangan. Identitas informan merupakan faktor yang sangat penting untuk diketahui dalam suatu penelitian. Dari data informan ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran awal yang akan membantu masalah selanjutnya yang akan diuraikan untuk mengenal informan dalam penelitian, yaitu 1. RE. Informan yang pertama adalah RE. RE berumur 16 tahun, lahir di Pekanbaru. RE adalah salah satu pelajar di SMK 5 Pekanbaru. Ia duduk di kelas 3 SMK. Ia tinggal di Jalan Tegal, Sari, Rumbai. RE adalah anak pertama dari 2 bersaudara. RE beragama Islam. Ayahnya merupakan keturunan Minang dan bersuku Tanjung, sedangkan ibunya keturunan Minang dan sukunya Jambak. Orang tuanya memiliki usaha beberapa pom bensin, salah satunya di Jalan D5 Pekanbaru yang sukses dan mempunyai 2 rumah di tempat usahanya yang terletak di kawasan yang strategis.
Informan RE memakai kendaraan bermotor jenis Honda Scoopy berwarna merah. Kendaraan bermotor Scoopy RE ini lampu utama kendaraan bermotornya sudah dimodifikasi. RE mengganti lampu utamanya kendaraan bermotornya dengan lampu tidak SNI berwarna putih terang. Lampu rem belakang kendaraan bermotornya juga dimodifikasi. 2. MU, seorang pelajar SMK 7 Pekanbaru yang berumur 15 tahun. Ia duduk di bangku kelas 2 SMK. Ia beragama Islam. Ayah MU adalah supir mobil Fuso yang mengantar pupuk antar provinsi dan ibunya adalah ibu rumah tangga biasa. Kehidupan MU serba biasa saja. Ia tinggal di rumah kontrakan yang sudah belasan tahun orang tuanya mengontrak di daerah Palas. Kendaraan bermotor yang dimiliki informan MU ini berjenis kendaraan Kawasaki dengan tipe Ninja R berwarna merah. Kendaraan bermotor milik informan MU ini tidak perlu banyak modifikasi. Faktor yang melatar belakangi informan melakukan balap liar. Salah satunya faktor yang menyebabkan remaja ikut balapan liar di jalan adalah dikarenakan mencari sensasi, mencari perhatian orang, taruhan uang, ingin merasa hebat, ingin dipuji, iseng karena tidak ada kerjaan. Itulah sebab anak muda ikutan melakukan balapan liar. Faktor utama yang mendorong sehingga terjadinya balap liar yaitu 1. Ketidakadaan fasilitas sirkuit balapan sehingga membuat pencinta otomotif ini memilih jalan raya sebagai gantinya. Jika pun tersedia biasanya harus melakukan proses yang panjang. 2. Kesenangan dan memacu adrenalin. Mereka mendapatkan kesenangan dari sensasi balap liar. Ada rasa luar biasa yang tidak dapat digambarkan usai balapan. Menurut Wilnes dalam bukunya Punishment and Reformation, sebab-sebab penyimpanan atau kejahatan dibagi menjadi 2, yaitu 1. Faktor subjektif, yaitu faktor yang berasal dari seseorang yaitu berdiri sifat pembawaan yang dibawa sejak lahir. Faktor yang sesuai yang diungkapkan oleh RE sebagai berikut. Awalnya aku pertama kali bisa bawa motor kelas 6 SD. Dilarang bawa ke jalan raya. Aku bawa ke jalan raya aja, Kak. Aku kalau bawa motor tidak pernah pelan, ngebut terus. Hahaha. Pernah tuh aku terjatuh di jalan tapi aku slow aja. Dilarang bawa motor, aku bawa kabur motor terus sampai di rumah kena marah. Abis itu masuk SMP sering nengok balapan tapi belum berani ikut. Pas udah ngumpul sama abang-abang di bengkel kelas 1 SMK tuh ya udah aku sering diajak ke terminal Chevron ikut balap liar tuh sampai sekarang ketagihan. RE wawancara Minggu 4 September 2016 pukul 16.30 WIB. Sejak SD, RE sudah biasa mengendarai sepeda motor. Ia kerap sering mencuri-curi terhadap orang tuanya untuk bisa membawa motor dan nekat mengendarai motor di jalan raya. Sedangkan orang tua tidak membolehkan berkendara di jalan raya karena pembawaan sikap dan perilaku dari kecil sudah tergolong nekat dan nakal. Maka sampai sekarang pun ia selalu melakukan hal menyimpang seperti balap liar. 2. Faktor objektif merupakan faktor yang luar lingkungan seseorang yang melakukan tindakan menyimpang karena seringnya membaca atau melihat tayang yang mempengaruhi pikiran untuk melakukan hal yang sama ditayangkan tersebut. Hal itu merupakan bentuk perilaku menyimpang yang disebabkan karena proses belajar yang menyimpan. Faktor ini berasal dari luar
Seperti alasan MMU mengikuti balap liar sebagai berikut. Aku kalau sudah bawa motor terus balapan merasa kayak Marquis, aku hahaha, karena nggak bisa dijadi pembalap resmi, makanya aku ikut balap liar kak. Kalau aku udah balap nih kan kak, orang udah kenal aku, dia bilang si Mar Ninja julukan aku, apalagi sering aku juga orang ajak aku ikut balap karena motor aku Ninja kenceng juga. Sering juga nih kak temen aku pinjam motor aku buat taruhan. Wawancara MU Minggu 11 September 2016 pukul 16.10 WIB. Sejak MU sering menonton motor balap GP dan idolanya Marquis, ia kerap sekali ingin seperti Marquis karena ia merasa tidak akan bisa mengikuti kompetisi balapan seperti Marquis. Hasrat dirinya ingin menjadi sosok Marquis, ia curahkan di balap liar ini. Jika secara sosiologi, sebenarnya hal-hal yang menjadi faktor pendorong para remaja melakukan balap liar dan melakukan penyimpangan antara lain faktor keluarga yang merupakan tempat anak pertama kali didik dan tempat faktor lingkungan bermain yang menyediakan wadah bagi seorang anak untuk menjadi pribadi yang unggul atau sebaliknya, dan faktor lingkungan masyarakat di mana konteks sosialnya kurang baik dalam hal bermasyarakat. 4.4 Dampak bagi subjek penelitian dalam melakukan balap liar. Akibat atau dampak yang ditimbulkan dari balap liar secara umum yaitu 1. Mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat. 2. Menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan adanya korban. Dampak perilaku balap liar sangat beragam dan bersifat negatif, antara lain 1. Sekolah mereka terganggu. 2. Jarang pulang ke rumah. 3. Mudah terpengaruh pergaulan bebas. 4. Membuang-buang waktu untuk hal yang sia-sia. 5. Masa depan menjadi berantakan. 6. Dikucilkan masyarakat. Kesimpulan, dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 1. Faktor informan melakukan balapan liar antara lain ada faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal, yang pertama adalah ketidakadaan fasilitas sirkuit balap yang membuat informan melakukan balap liar di jalan raya. Yang kedua adalah kesenangan dan memacu adrenalin. Para informan mengaku jika mereka balap liar merasa senang dan bangga. Faktor eksternal yakni faktor keluarga yang begitu acuh tak acuh. Orang tua yang terlalu sibuk dengan urusan masing-masing membuat anak menjadi tidak terkontrol. Faktor lingkungan bermain di mana remaja akan mengikuti perilaku teman sepermainannya. Yang kedua, dampak bagi informan dalam melakukan balapan liar ini diantaranya informan jadi malas sekolah yang membuat informan jadi sering bolos sekolah, melakukan kegiatan yang tidak penting, terpengaruh pergaulan bebas, dikucilkan oleh masyarakat sekitar, dan yang paling berbahaya dapat menimbulkan kematian. Saran dari kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, maka saran yang dapat meneliti berikan adalah sebagai berikut. 1. Orang tua seharusnya lebih memahami anak-anak mereka, menjadi pelindung dan teman yang bisa mengerti kesulitan anak agar anak tidak merasa diabaikan, maka diperlukan komunikasi yang intensif sehingga anak-anak remaja tidak menjadikan kehidupan geng sebagai pilihan. 2. Memberikan bimbingan tentang dampak buruk dari setiap kenakalan yang mereka lakukan. Hal lainnya adalah dengan membawa para remaja ini ke arah yang bersifat positif. 3. Perlunya peranan masyarakat dan pemerintah sekitar untuk berani memberantas kenakalan dan penyimpangan yang terjadi dengan memberikan sanksi
ataupun hukuman yang tegas agar memberikan efek jera pada setiap pelaku balap liar terutama para remaja. 4. Memberikan saran dan prasarana untuk balap liar resmi agar tidak di jalan raya para pelaku balap liar menyalurkan hobinya. Alhamdulillah, analisis data terkait balapan liar di kalangan remaja, studi kasus pelajar SMP SMA Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru telah selesai. Semoga bermanfaat dan apa yang telah kita sampaikan mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.